Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa belajar secara langsung atau tatap muka, tapi kita masih bisa belajar secara daring ataupun online. Oke, perkenalkan, nama saya Rahmat Ginanjar, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Kesehatan Puja Medika Husada Jampang Kulon, Sukabumi. Oke, sudah siap belajar hari ini? Oke, materi hari ini kita belajar tentang teks anekdot. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah membaca ataupun pernah melihat contoh teks anekdot. Nah, sebelumnya kita akan review dulu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang satu, menentukan pengertian dan ciri teks anekdot. Kemudian yang kedua, menentukan perbedaan anekdot dengan humor. Yang ketiga, menentukan pola penyajian teks anekdot. Kemudian yang keempat, menganalisis struktur teks anekdot. Kemudian yang kelima, menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sebelum kita membahas lebih detail tentang pengertian dan sebagainya, kita lihat dulu contoh teks anekdotnya. Ya. Ini ada sebuah contoh teks anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi seorang pejabat. Nah, di kantin sebuah universitas ada dua orang mahasiswa bernama Udin dan Tono sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran sama dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Kemudian Tono menyaut, ya, Udin tahu sebabnya enggak? Kemudian Udin pun membalasnya, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat untuk berdiri. Kemudian Tono pun menjawab kembali, bukan itu sebabnya, Din. Penyebabnya adalah karena beliau juga seorang pejabat. Nah, Udin pun menjawab, loh, apa hubungannya? Kemudian Tono, ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Kemudian Udin pun dengan herannya, dengan bertanya-tanya, mungkin bingung, kok bisa? Nah, seperti itu. Nah, inilah ada contoh teks anekdot. Mari kita review untuk analisisnya. Nah, kita lihat dalam teks tersebut ada tiga hal ataupun ada unsur-unsur teks anekdot ya, yang kita kaji dari teks anekdot tersebut ya. Ada tiga hal. Yang pertama, tokoh. Pasti dalam sebuah teks anekdot itu harus ada partisipan ataupun harus ada tokoh. Tokohnya siapa di sana? Tokohnya tadi adalah seorang dosen dan juga mahasiswa. Oke, kemudian ada cerita lucunya. Nah, di sini cerita lucunya apa? Tadi cerita lucunya adalah seorang dosen yang mengajar tidak mau berdiri. Itu hari yang lucunya. Kemudian yang ketiga, ada kritikan atau sindiran. Oh iya, kritikannya apa? Kita lihat tadi itu menggunakan seorang dosen yang mengajar tidak mau berdiri. Kritikannya apa? Itu kritikannya kepada para pejabat yang tidak mau diganti jabatannya, ataupun dia selalu ingin mempunyai jabatan, tidak mau diganti oleh orang baru ataupun yang muda-muda. Nah, itu kritikannya ya. Nah, kita lihat sekarang definisi teks anekdot. Tadi sudah dilihat contoh teks anekdotnya, kita analisis dari pengertiannya. Biasanya kalau kita sudah tahu contohnya, kita bisa menafsirkan atau bisa memahami pengertian teks anekdot ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Itu adalah pengertian teks anekdot menurut KBBI ya. Betul ya, ceritanya singkat pasti ya. Cerita anekdot itu sangat singkat. Kemudian menarik. Kenapa menarik? Karena kejadiannya unik, tidak terjadi setiap hari. Kemudian lucu, ada hal lucunya. Kemudian
mengesankan biasanya mengenai orang-orang penting ya, tidak sembarangan ya. Jadi jika kalian ingin membuat sebuah teks anekdot, itu harus mencantumkan orang-orang penting atau orang-orang yang terkenal ya, dan juga berdasarkan kejadian nyata. Memang betul ya, teks anekdot itu biasanya dibuat berdasarkan kisah nyata tapi diplesetkan. Ya mungkin kalau di televisi mungkin bisa kita melihat di TV One kadang-kadang ada kartun yang jalan, Bang One, itu adalah salah satu contoh gambar ilustrasi anekdot. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan teks anekdot dengan humor? Jadi beda ya. Jadi jangan sampai kalian menafsirkan sama ya. Ternyata beda antara teks anekdot dengan teks humor. Apa bedanya? Kita lihat perbedaannya ya. Humor itu hanya lucu saja. Jadi yang ditampilkan itu hanya kelucuannya saja. Misalnya kita melihat di OVJ ataupun kita bisa melihat di stand up comedy, itu hanya hal-hal yang lucunya saja yang ditampilkan. Nah, sedangkan anekdot tidak hanya lucu ya, satu ada kelucuannya, tapi tidak hanya lucu, tapi harus ada sindiran di dalamnya. Selain sindiran juga ada kritikan. Jadi bedanya kalau humor dengan teks anekdot jelas. Kalau humor itu hanya kelucuannya saja, tapi kalau anekdot itu harus ada sindiran ataupun kritikan di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada pola penyajian teks anekdot. Ada dua pola ya. Jika nanti kalian ingin membuat sebuah teks anekdot, jadi ada dua pola yang kalian bisa gunakan. Yang pertama pola narasi atau pola cerita. Ini bentuknya dalam bentuk paragraf. Nanti kalau kalian ingin membuatnya itu dalam bentuk paragraf, tapi paragraf yang singkat ini ya. Kemudian yang kedua dengan pola dialog atau percakapan. Seperti contoh yang tadi dosen yang menjadi pejabat itu adalah contoh pola misalnya penyajian teks anekdot yang berbentuk dialog atau percakapan. Oke, selanjutnya ada struktur teks anekdot. Nah, di sini struktur teks anekdot itu ada 5 hal. Yang pertama ada abstraksi atau sebagai pembuka. Kemudian yang kedua ada pengenalan tokoh dan latar waktu ataupun alur, yaitu ada pengenalan di awal. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi itu adalah munculnya masalah ataupun masalahnya baru dimulai. Kemudian yang selanjutnya ada krisis. Apa itu krisis? Yaitu puncaknya masalah. Nah, puncaknya itu di krisis. Paling tegangnya kalau di cerpen itu di krisisnya atau klimaks. Selanjutnya ada reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi adalah solusi dari permasalahan. Ini hampir sama alurnya dengan alur cerpen sebenarnya ya. Jadi ada abstraksi, kemudian ada orientasi, ada krisis atau puncak masalah, kemudian ada juga reaksi. Reaksi adalah solusi dari permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian ada juga koda. Apa itu koda? Yaitu koda penutup ataupun bagian akhir dalam sebuah cerita anekdot. Nah, koda ini biasanya bisa berupa juga amanat ataupun kesimpulan. Selanjutnya nih, kita analisis identifikasi struktur teks anekdot dosen yang juga menjadi penjabat. Kita lihat tadi ya, abstraksi adalah sebagai pembuka, menjelaskan latar waktu atau tempat. Di sini sudah jelaskan ini. Di kantin, berarti menunjukkan tempat. Kemudian Udin dan Tono menunjukkan tokoh, jadi perkenalan tokoh dan juga tempatnya. Kemudian orientasi, tadi orientasi dikatakan adalah sebagai munculnya masalah. Di masalah awalnya itu seperti apa? Nih muncul masalah di sini. Kalau mengajar selalu duduk ya. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Itu masalahnya. Itu masalah pertama ataupun pengenalan masalahnya. Kemudian di krisisnya ataupun di puncak masalahnya, di sini ada barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat untuk berdiri. Itu puncak masalahnya. Kemudian reaksi ini adalah sebagai solusi ataupun permasalahan dari masalah tersebut ya.
Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain, itu adalah jawaban dari pertanyaan orientasi tadi. Yaitu adalah solusinya di reaksi. Kemudian yang kelima itu adalah koda. Kodanya di sini hanya tanda tanya saja. Berarti di sana menunjukkan kodanya ya tidak ada ya. Itu hanya sebatas ekspresi heran seorang Udin yang memang dosen yang tidak mau berdiri saat mengajar. Nah, seperti itu contoh analisis struktur teks anekdot dosen yang juga menjadi seorang pejabat. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasaan teks anekdot itu ada 6 ya. Yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Ya, peristiwa masa lalu tadi sudah disampaikan sebelumnya. Di kantin sebuah universitas berarti di sana sudah menunjukkan masa lalu sudah terjadi. Kemudian yang kedua banyak menggunakan kalimat bergaya retoris atau kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Misalnya, setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang, bukan? Itu pertanyaan yang memang tidak perlu dijawab. Ya. Jadi kalimat tanya retoris adalah gaya kalimat tanya yang memang tidak butuh jawaban. Kenapa demikian? Karena yang ditanya itu sudah tahu jawabannya. Kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi ataupun kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis. Misalnya akhirnya, kemudian, lalu. Ini sudah dipelajari di semester di bab sebelumnya ya tentang konjungsi. Nah, kebetulan untuk di teks anekdot itu ada konjungsi kronologis berhubungan dengan waktu ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu apa? Ya, yaitu kata kerja yang menuntut melakukan kegiatan. Misalnya kita menulis atau kita membaca atau berjalan, memukul dan sebagainya. Itu adalah kata kerja aksi. Kemudian yang kelima menggunakan kalimat perintah. Pergilah dari sini, ya, atau perintah ambilkan barang itu, ya. Jadi kalimat perintah. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu menggunakan kalimat seru, seperti begitu saja, kok repot, ya. Oh, begitu ya, loh, kok bisa? Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat seru. Baik, untuk materi kali ini. Untuk teks anekdot dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video-video pembelajaran berikutnya yang lebih menarik, lebih inovatif. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.